Kami dari kelompok 1 akan melakukan penyuluhan terkait dengan pentingnya screening kesehatan dan juga gizi seimbang pada remaja. Jadi hasil ini atau penyuluhan ini kami dapatkan karena dari hasil pengisian kuesioner kemarin pada kelompok remaja bahwa ditemukan ada 2 anak yang ternyata IMT itu kurang dari 17 sehingga dikategorikan kurus. Dan juga ada beberapa anak ini yang menyatakan bahwa ternyata mereka tidak rutin atau tidak sering melakukan cek kesehatan. Kalau begitu, sekarang kita mulai pada pokok materinya. Yang pertama, kita ke pengertian dulu. Apa sih pengertian dari screening kesehatan? Jadi screening kesehatan ini yaitu pemeriksaan dini kesehatan guna untuk mencegah terjadinya resiko atau menemukan terjadinya permasalahan kesehatan. Jadi screening kesehatan ini bisa dilakukan ketika kita sehat ataupun kita sakit agar tidak terjadinya komplikasi atau keparahan dalam penyakitnya. Sedangkan pengertian dari gizi seimbang sendiri yaitu keseimbangan zat penting yang terkandung dalam makanan atau minuman yang kita makan sehari-hari atau kita konsumsi ini mengandung jenis atau jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan yang kita makan atau variasinya dan juga aktivitas fisik yang kita lakukan dan juga berat badan ideal kita atau standar kita. Jadi yang seimbang dengan kegiatan kita. Untuk selanjutnya, apa sih manfaat dari screening kesehatan itu sendiri? Dan juga apa sih manfaat dari gizi seimbang? Ini. Jadi manfaat screening kesehatan ini tentunya sudah jelas bahwa screening ini bermanfaat untuk mendeteksi entah itu dalam kondisi sehat atau sakit agar tidak terjadinya permasalahan kesehatan atau tidak terjadinya komplikasi sehingga bisa dilakukan pencegahan sebelum terjadi permasalahan itu ada. Dan untuk manfaat gizi seimbang sendiri ini yang pertama, apalagi untuk pelajar yang masih sekolah, salah satunya membantu konsentrasi belajar karena gizinya seimbang. Terus untuk beraktivitas juga dapat membantu membuat kekuatan, kita beraktivitas lebih semangat. Untuk bersosialisasi ini memaksimalkan bersosialisasi dan untuk kesempurnaan fisik tentunya bagi remaja ini adalah salah satu hal yang paling kita dambakan atau idamkan adalah untuk kesempurnaan fisik di mana fisik yang ideal jadi dalam tidak terlalu kurus dan juga tidak obesitas atau berlebihan untuk mencapai kematangan fungsi seksual dan juga untuk mencapai bentuk dewasa di mana mencapai bentuk dewasa ini adalah untuk menyempurnakan kita ketika akan menjadi dewasa semuanya baik organ tubuh, pikiran, psikis kita itu ibaratkan sudah seimbang atau sudah pas ketika kita sudah masuk dewasa. Nah, ini untuk faktor penyebabnya. Apa sih penyebabnya akibat kekurangan gizi ini apa? Yaitu remaja putri ini sangat rentan mengalami kurang gizi karena pada pola makan yang ada pola makan yang salah, pengaruh dari lingkungan atau pergaulan yang sering jajan di luar atau tidak memperhatikan makannya atau yang dia terlalu ketat untuk melangsingkan badan dan juga untuk mencapai status gizi yang optimal ini tidak kurus dan juga tidak pendek, tidak kelebihan berat badan, juga ini sangat penting. Akibat gizi berlebih itu juga tidak baik, yaitu ditandai dengan kelebihan berat badan, salah satunya tanda kelebihan gizi karena di sini dapat memunculkan berbagai penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga penyakit jantung. Mungkin pada saat remaja penyakit ini belum terlalu beresiko, namun untuk kedepannya ketika sudah lanjut usia atau sudah dewasa ini dapat beresiko. Ini ada klasifikasi IMT menurut Depkes ya.
Ini EMT 17 kurang dari 17, ternyata ini gizinya, status gizinya kurang atau sangat kurus. Terus kategori 17 sampai dengan 18,5 ini juga statusnya gizi masih kurang atau kategori kurus. Nah, untuk normalnya yaitu 18,5 sampai dengan 25. Ini status gizinya baik dan kategorinya normal. Untuk rentan 25 sampai dengan 27 ini gizinya lebih atau gemuk. Belum terjadinya obesitas, baru lebih dari 27 ini gizinya berlebih atau sangat gemuk, sering kita kenal dengan namanya obesitas. Jadi untuk normalnya kita yaitu IMT adalah 18,5 sampai dengan 25. Nah, ini perawatan untuk kekurangan dan kelebihan gizi. Nah, ini untuk yang kekurangan gizi yaitu sebaiknya perhatikan pola makan, konsumsi makanannya, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan, perbanyak makan sayur dan buah, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, pati, roti, gandum, terus mengkonsumsi susu, produk olahannya, mengkonsumsi daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sumber protein lainnya, rutin menimbang berat badan guna untuk memonitoring kita masih terlalu kurus atau sudah pas atau bahkan berlebih. Nah, ini bagi yang kelebihan gizi, ini hindari makanan olahan atau makanan cepat saji, batasi asupan gula dan juga kalori cair, cukup tidur, minum air putih yang banyak, lakukan olahraga paling tidak 3 kali dalam seminggu, jalankan diet rendah karbohidrat. Ini triguna makanan seimbang. Apa sih gunanya makanan seimbang itu? Yang pertama, ini karena makanan seimbang itu ada 3 poin. Yang pertama protein, ada vitamin dan juga ada karbohidrat. Protein yang pertama sebagai sumber pembangun. Jadi untuk membangunkan tenaga, kita beraktivitas. Ini diantaranya apa sih yang mengandung protein? Ada telur, tempe, protein hewani maupun nabati. Jadi protein ini berfungsi sebagai pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Terus vitamin ini sebagai sumber pengatur. Vitamin itu sebagai sumber pengatur, salah satunya adalah buah, sayur, mineral, air putih ya tentunya. Dan untuk yang karbohidrat sebagai sumber tenaga, ini ada nasi, singkong, ketela, dan sebagainya. Nah, bagaimana sih porsi makanan standar kita ini? Ini bisa kita lihat isi piringku. Jadi dalam satu porsi makanan itu paling tidak terdapat buah sayuran yang mengandung vitamin, buah-buahan juga vitamin, lauk yang mengandung protein, dan juga makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Jangan lupakan minum minimal 8 gelas dalam sehari. Jadi dalam sekali makan itu paling tidak ada yang mengandung vitamin, ada mengandung protein, dan juga ada yang mengandung karbohidrat. Tidak harus berlebih, cukup sedikit, yang penting seimbang. Nah, ini ada 4 pilar gizi seimbang. Gimana sih, apa saja sih ukuran untuk gizi seimbang itu? Yang pertama ini adalah mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Isi piringmu dengan 4 macam tadi. Yang kedua, terus pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Ini paling tidak 3 kali dalam seminggu itu olahraga, menggerakkan badan. Terus selanjutnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya cuci tangan sebelum makan dan sesudah. Terus yang selanjutnya menjaga berat badan ideal. Kalau kita kembali lagi ke permasalahan bahwa ada yang terkendala dengan IMT, ini menjaga berat badan merupakan pilar gizi seimbang. Jadi bisa dijadikan tolok ukur. Cukup sekian. Terima kasih.